Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kali ini, melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, kita akan membahas mengenai makna yang terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Makna dari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, di situ kita akan memahami mengenai makna dari toleransi. Makna dari toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam. Masih ingat anak-anakku ayat yang kemarin kita baca? Ya, Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk menghafalkan ayat tersebut. Mari kita baca bersama. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kalian semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian semua saling mengenal. Nah, itu potongan ayat yang kemarin kita bahas, yang kemarin kita baca dan kita artikan. Dari ayat tersebut isi kandungannya adalah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki kepada kita semua untuk saling mengenal, saling memahami, meskipun kita ini berbeda suku, bangsa, dan agama. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, Bapak akan menayangkan video-video terkait toleransi. Yang mana dengan video ini, mudah-mudahan dapat lebih memahamkan kepada kalian semua tentang makna dari toleransi yang diajarkan oleh agama Islam. Mari kita simak video yang pertama ini. Ya, pemirsa, ratusan ribu jemaah calon haji dari berbagai penjuru dunia mulai mendatangi Mekah, Arab Saudi menyusul semakin dekatnya pelaksanaan haji. Para jemaah mulai memasuki kompleks Masjidil Haram dan mengelilingi Ka'bah. Jemaah calon haji dari berbagai negara mulai mengelilingi Ka'bah minggu kemarin. Para calon haji ini mulai mendatangi kompleks Masjidil Haram pada Sabtu kemarin dalam rangkaian ibadah haji. Ratusan ribu jamaah mulai mengelilingi Masjidil Haram menjelang pelaksanaan ibadah haji yang akan diselenggarakan pada 30 Agustus hingga 4 September. Otoritas Arab Saudi mengatakan sedikitnya 54 jemaah calon haji wafat sebelum pelaksanaan haji. Sejak pekan kemarin tercatat 729 ribu muslim mulai mendatangi Mekah dan akan terus bertambah seiring semakin dekatnya pelaksanaan haji. Pada tahun kemarin, muslim yang berhaji berjumlah hampir 1,9 juta jamaah. Baik. Bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video tersebut? Ya, video tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa Islam mengajarkan kita untuk toleransi. Di dalam ibadah haji, di situ berkumpul dari berbagai negara, dari berbagai ras, suku, bangsa yang berbeda-beda, tapi mereka beribadah bersama-sama. Mereka berkumpul bersama-sama dengan kedamaian. Inilah toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam. Kita lihat di video tersebut, ada dari ras Negroid, ada dari ras Kaukasoid, ada bangsa Afrika, bangsa Eropa. Tapi mereka berkumpul bersama, bersaudara, beribadah bersama, tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Inilah toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum
Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat isi hati kalian. Apabila isi hatinya baik, yang mana dicerminkan dalam perbuatan yang baik, mengasihi kepada sesama, tidak diskriminasi terhadap sesama. Nah, itulah yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat yang kita bahas. Di dalam ayat tersebut dikatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa kepada Allah, yang taat. Siapa yang taat? Yang mempunyai hati yang bersih, yang menyayangi kepada sesama, tidak diskriminasi kepada sesama umat manusia. Inilah ajaran Islam terkait toleransi dengan yang berbeda suku bangsa. Baik, selanjutnya kita akan melihat tayangan video toleransi antar beda agama. Mari kita simak video berikut ini. Kerumunan massa yang menggelar aksi Sabtu pagi tak hanya memenuhi kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mereka juga memenuhi jalan di sekitar Istiqlal. Di tengah acara tausiah, Katedral Jakarta melangsungkan pemberkatan pernikahan. Iringan pengantin sempat kesulitan masuk ke area katedral, namun peserta aksi membuka jalan dan mengiringi mobil pasangan berbahagia ini memasuki katedral. Sempat panik, kedua mempelai Asido dan Felicia justru bersyukur karena aksi tidak mempersulit jalannya pemberkatan perkawinan mereka. Ini sih tidak mengganggu sama sekali, justru inilah yang sebenarnya namanya toleransi umat beragama. Kami sangat menghargai itu. Baik, anak-anakku, bagaimana pendapat kalian? Wah, kayaknya kalian banyak yang berpendapat nih, cuma Bapak nggak bisa lihat. Baik, kita lihat itulah cermin wajah Islam. Itulah ajaran Islam terkait toleransi beda agama. Bagaimana di tengah aksi massa, entah aksi apa tersebut, tidak penting, yang jelas di situ ada orang Islam yang sedang berkerumun, kemudian ada acara pernikahan non-muslim, tapi umat Islam yang sedang melakukan aksi tersebut, yang sedang berkerumun tersebut, memberikan jalan kepada orang non-muslim yang ingin melaksanakan pernikahan di gereja. Mereka mempersilahkan, bahkan memayungi pengantin tersebut, sehingga pengantin non-muslim tersebut tidak terjebak macet di kerumunan massa, dan dia bisa melaksanakan pernikahannya dengan baik. Itulah gambaran toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam terhadap saudara-saudara kita yang berbeda agama. Kita harus tetap menghargai, menghormati mereka. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika beliau masuk kota Madinah, ya, dan menguasai kota Madinah, di situ itu ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah. Tapi bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi tersebut? Kita bisa lihat di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah ketika menguasai kota Madinah, beliau membuat sebuah perjanjian yang dituliskan di dalam Piagam Madinah. Yang mana di dalam Piagam Madinah tersebut isinya diantaranya melindungi hak-hak non-muslim yang hidup di kota Madinah. Di dalam Piagam Madinah tersebut, Rasulullah menuliskan satu poin yang pertama diantaranya adalah bahwa dikatakan agama mereka artinya agama mereka milik mereka. Agama Islam milik orang Islam. Yang mana di situ dijabarkan bahwa tidak boleh orang Islam memaksa orang non-muslim untuk masuk ke dalam Islam. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh orang non-muslim memaksa orang Islam untuk pindah agama. Dan juga di situ dijabarkan bahwa ulama menjelaskan bahwa kita tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan keagamaan orang non-muslim.
Begitu pula orang non-muslim tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan orang Islam. Itulah toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ketika Rasulullah menguasai Madinah tersebut, harta orang Yahudi milik Yahudi. Harta orang Islam milik orang Islam. Artinya orang Islam tidak boleh merampas harta orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh merampas harta orang Islam. Pun demikian di antara poin yang bisa disampaikan, yaitu bahwa di situ dikatakan di dalam Piagam Madinah, tidak boleh kita menzolimi siapapun penduduk Madinah, maupun dia beragama Islam maupun non-Islam. Harus saling mengasihi, menyayangi. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian toleransi yang terakhir. Mari kita lihat video berikut ini. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين Baik, السلام. lihat bagaimana pendapat kalian? Waduh, sayangnya Bapak tidak bisa mendengar langsung pendapat kalian. Ya, kita lihat di video tersebut bagaimana seorang anak kecil yang dia dizolimi, dibully oleh temannya setiap kali, setiap hari di sekolahnya. Diganggu, dibully sama temannya. Akan tetapi dia sabar. Ayahnya mengajarkan dia sabar. Sehingga ketika kemudian hari dilihat temannya yang suka ngebully itu sakit. Akhirnya dia jenguk, dia bawakan makanan. Akhirnya si temannya tersebut terharu, menangis, dan meminta maaf kepada orang yang dibulinya tersebut. Dan akhirnya mereka menjadi teman. Ini adalah gambaran toleransi puncak atau toleransi tingkat tinggi. Makna toleransi yang sesungguhnya adalah tatkala kita dizolimi, kita mampu membalas dengan kebaikan. Bagaimana kita lihat pula di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idfa, tolaklah kejahatan billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya apabila ada yang berbuat jahat kepada kita, maka kita balaslah dengan kebaikan. Maksudnya agar hati orang tersebut menjadi lunak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ayat ini adalah menjelaskan bahwa apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kemudian kita balas dia dengan kebaikan, maka insya Allah hatinya menjadi lunak, sehingga nanti bisa menjadi teman dengan kita. Seperti itulah ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk berlaku baik terhadap orang yang menyakiti kita. Dan ini pun ada terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW hendak ingin pergi ke masjid, biasa beliau melewati salah satu rumah orang Yahudi. Dan ketika beliau melewati selalu dilempari kotoran. Hari berganti hari terus dilempari kotoran hingga suatu hari, kemana nih yang melempar kotoran? Ternyata setelah dicari tahu, beliau sedang sakit. Kemudian Rasulullah datang kepada orang Yahudi yang selalu melempari kotoran itu dengan membawa hidangan. Datang menjenguk, kemudian orang Yahudi tersebut kaget, terharu, dan meneteskan air mata. Orang yang selama ini dia jahati, dia zolimi,
tapi ternyata balas dengan kebaikan. Akhirnya orang Yahudi tersebut masuk Islam. Inilah puncak toleransi. Bukan hanya sekedar menghargai perbedaan, bukan hanya sekedar menghormati, bukan hanya sekedar itu saja, tapi jauh lebih itu, toleransi tingkat tinggi adalah kita mampu memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, meskipun berbeda ras, suku, bangsa, dan agama. Baik, selanjutnya kita petik hikmahnya. Kira-kira apa nih hikmahnya? Ayo. Ya, Bapak nggak bisa dengar suara kamu, mohon maaf. Ya, hikmahnya yang pertama diantaranya adalah menumbuhkan sikap saling menghormati, saling menghargai di antara kita. Kemudian yang kedua, menciptakan ketenangan, keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya persatuan dan kesatuan, khususnya di negara kita, Republik Indonesia, yang begitu banyak terdiri dari suku, bangsa, dan agama. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah hilangnya kesombongan di dalam diri pribadi, kesombongan mengatasnamakan suku, bangsa, agama, dan sebagainya. Dan terciptalah keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, implementasi dari makna toleransi yang kita pelajari hari ini, yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yang pertama di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Bagaimana contohnya? Di antaranya kita bisa menghargai perbedaan pendapat ketika diskusi dengan teman. Itu adalah toleransi di sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, bagaimana toleransinya? Kita mampu hidup damai dengan masyarakat, dengan tetangga. Kita mampu hidup untuk bergotong royong, saling membantu di dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini tentang makna toleransi yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dicukupkan sampai di sini. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan bertanya kepada gurunya masing-masing. Kemudian apabila ada salah kata dari Bapak, mohon dimaafkan. Dan terakhir untuk tugas, silakan kalian cari 3 contoh di dalam kehidupan sehari-hari terkait sikap toleransi. Dan juga silahkan kalian bertanya kepada guru kalian masing-masing terkait tugas untuk pembelajaran hari ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.